Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Mutia Zahra dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 2. Saya di sini akan mereview sebuah buku yang berjudul Sekolah Itu Candu, yang ditulis oleh Roem Topatimasang. Buku Sekolah Itu Candu hasil pemikiran Roem Topatimasang seperti obat pelipur lara. Buku ini buku pertama yang saya baca. Hampir sama persis dengan protes yang menyelimuti pikiran saya. Padahal dia menulisnya tahun 80-an, bahkan saya belum lahir ke dunia ini. Jadi nyatanya sistem pendidikan di Indonesia ini dari dulu, dari zaman 80-an sampai sekarang itu nggak ada yang berubah, tetap sama. Kalau menurut pendapat saya, buku ini tuh amat sangat teliti karena bermacam-macam yang dibicarakan, mulai dari asal muasal sekolah hingga sekolah masa depan. Jika dulu sekolah hanya dijadikan pengisi waktu luang, waktu kosong, tapi sekarang sekolah menjadi hal yang utama, bahkan ia mengurangi waktu luang. Bayangkan saja, dari kita umur 4 tahun sampai sekitar kita 10 tahunan atau 11 tahunan itu kita menghabiskan waktu kita itu di sekolah. Dari mulai umur 4 tahun kita masuk TK, terus SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Dan apakah hanya sampai SMA saja? Apa bisa kita sukses dari cuman sekolah sampai SMA? Nyatanya tidak. Bahkan zaman sekarang ini orang yang S1 saja pun masih banyak yang pengangguran. Kalau misalnya cuman tamat SMA saja, ya bisa jadi tukang bersih-bersih, cleaning service, dan lain sebagainya. Seperti yang ditulis Roem di bukunya, dia menceritakan secara rinci semangat sekolah anak-anak yang di ujung dusun-dusun kecil. Mereka rela jalan kaki, menembus hutan, gunung demi sekolah, bahkan ada yang sampai tamat di perguruan tinggi. Tapi hasilnya tetap kembali ke kampung dan menjadi petani. Bisa ditebak ketika kita mendengar kata sekolah, pikiran kita akan mengarah ke suatu bangunan, di mana kita bertemu teman-teman sebaya kita, belajar mata pelajaran yang setiap harinya berbeda-beda, tentang keseruan ketika ada jam kosong, atau mendengar ceramah guru yang panjangnya tuh super berjam-jam. Kita lihat dari sejarah sekolah dimulai pada masa Yunani kuno. Orang Yunani kuno terbiasa untuk berkunjung ke tempat-tempat yang terkenal. Di dalamnya itu ada orang yang pintar gitu. Pendidikannya itu lebih tinggi dari tempat asal mereka. Dan itu semua mereka lakukan hanya sekedar untuk mengisi waktu luang mereka. Balik lagi dengan buku Sekolah Itu Candu yang ditulis oleh Roem Topatimasang. Buku ini menjelaskan tentang asal mula sekolah dari zaman Yunani kuno hingga sekolah menjadi lahan bisnis seperti sekarang ini. Buku ini memang mendapat digolongkan sebagai bacaan subversif karena jelas-jelas menggugat kemapanan sistem pendidikan yang berlangsung di Republik ini sejak lebih dari 2 kadaluarsa lalu. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1998. Buku ini termasuk buku yang bestseller, dan sekarang ini adalah cetakan ke-12. Nah, buku yang berjudul Sekolah Itu Candu ditulis oleh Roem berdasarkan hasil penelitiannya dan berbagai pengalaman-pengalamannya sendiri. Jadi buku itu ditulis Roem berdasarkan fakta, dan Roem menuliskannya tidak dibuat-buat atau hasil rekayasa dia. Buku ini membahas tentang persoalan-persoalan di Indonesia, seperti mulai dari banyaknya jumlah sekolah di Indonesia,
seragam sekolah, dan sekolah perguruan. Seiring berkembangnya zaman, kegiatan sekolah ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu yang semakin meningkat. Kini sekolah dijadikan nasib atau terbentuknya seseorang. Oleh karena itu, seseorang yang tidak sekolah atau tidak berpendidikan di zaman sekarang ini akan dicap bodoh atau gagal. Padahal jika kita lihat sekolah-sekolah zaman sekarang ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kebanyakan dari mereka yang lulus akan menambah barisan para pencari kerja yang tak kunjung diterima oleh perusahaan yang mereka inginkan. Baiklah, demikianlah itu saja yang dapat saya sampaikan dari mereview buku yang berjudul Sekolah Itu Candu. Jika ada kata yang salah atau kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.